Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Istiqamah yang insyaallah dimuliakan Allah. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang teramat banyak. Terutama sekali kita diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Tidak banyak orang yang bisa bertemu bulan Ramadan, berharap bertemu bulan Ramadan tetapi tidak kesampaian. Saya melihat di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sudah banyak yang tidak saya kenal lagi ya, yang orang Timah asli ya. Saya mengajar majlis taklim masjid ini sejak tahun 1983. Setahun demi setahun selalu ada saja yang berkurang dari jamaah yang saya ikut taklim ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan remaja. Waktu itu 3 kelompok yang saya ikut membimbing ya. Majlis taklim bapak-bapak itu setiap Jumat malam. Kalau ibu-ibu itu Kamis malam dan anak-anak Rabu malam. Ya malam Rabu ya. Ya betul, malam Rabu, Selasa malam berarti ya. Jadi ini menunjukkan janji Allah itu benar ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Semua kita akan ya ditunggu kematian, akan dijemput kematian, itu pasti. Jadi saya datang ke sini seolah datang ke rumah sendiri dan nengok ternyata banyak sekali saudara-saudara saya, orang tua saya sudah tidak ada lagi di sini. Ya sedih rasanya, tapi itulah janji Allah. Janji Allah pasti ditepati. Saya hanya melihat ini yang asli Timah nih Pak Sumadi, Pak Haji Sumadi. Siapa lagi? Atau Tamrin, panggilannya Ato ya saya. Iya Pak ya? Cuma 2 orang ya asli Timah nih. Ya. Nah, selanjutnya generasi kedua paling ya, Pak Iwan ya, selaku ketua masjid ya, penerus bapak-bapak ini, ya, tolong dirawat ya. Dan alhamdulillah dari segi fisik saya melihat banyak kemajuan ya. Kalau dulu hanya sebatas yang dalam ini ya, sampai tiang ini saja nih. Iya. Ya. Yang lainnya itu semacam impolannya gitu ya. Ya. Di belakang itu masih terbuka ya, masih tergambar oleh saya ya. Ya wajah bapak-bapak dan ibu yang ikut majlis taklim juga masih tergambar, dan juga remajanya ya. Jadi ini hanya generasi kedua yang juga sudah meninggalkan dunia hitam ya. Rambutnya sudah banyak yang putih ya. Itulah sunatullah ya. Kita akan dipergilirkan ya.
Atau kenal jauh nih ibu-ibu nih, masih adakah yang kenal saya ibu-ibu nih? Mudah-mudahan ada beberapa yang masih kenal ya. Jadi luar biasa dari sekian banyak ternyata semuanya berpulang kembali ya. Kembali ke kampung asli. Dunia ini hanya kampung persinggahan kita. Tidak lama kita singgah di sini. Nah, sekali lagi kita bersyukur yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati Ramadan yang penuh berkah ini. Yang kedua tentu kita tidak lupa menyampaikan salawat kepada Nabi Rasulullah sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Baginda Rasulullah atas perjuangan dan pengorbanan beliaulah kita merasakan nikmatnya berislam, lezatnya beriman. Untuk itu ungkapan terima kasih itu kita lafalkan kalimat-kalimat salawat untuk beliau. Boleh diikuti saya. Kita baca beberapa kalimat salawat ya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah Ya, bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar ala Rasulillah وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kajian kita malam ini, tadi sore saya di WA oleh Pak Mukramin. Pak Mukramin puasa membentuk pribadi tangguh. Puasa membentuk pribadi tangguh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Islam menghendaki umat itu kuat dan tangguh. Bukan umat yang lemah. Al-Quran berpesan kepada para orang tua di dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalqihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wa qulu qawlan sadida. Hendaklah khawatir, hendaklah takut mereka
kalau sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah, zurriyatan di'afan. Jadi Allah berpesan, takutlah kalian kalau seandainya meninggalkan generasi yang lemah. Lemah dalam fisik ya, dalam ekonomi, dalam pendidikan, terlebih dalam keimanannya. Nah, Indonesia ini masih banyak kelemahan di dalam bidang fisik katanya, masih banyak bayi-bayi yang stunting misalnya ya, yang kekurangan gizi, yang lambat pertumbuhannya. Padahal generasi penerus itu diharapkan lebih kuat ya. Angka stunting Indonesia masih mencapai 21,6% dari penduduk, dari jumlah bayi yang ada di Indonesia, masih tinggi ya. Begitu juga tentu dalam hal pendidikan ya. Kita masih terbelakang dibandingkan negara-negara lain ya. Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan di Asia Tenggara saja kita paling di bawah ya. Begitu juga tentu angka kemiskinan kita masih tinggi ya. Jadi masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan. Nah, yang lebih parah kalau seandainya lemah dalam keimanan. Ini peringatan Al-Quran ya. Rasulullah juga bersabda, Allah itu mencintai umatnya yang kuat, mukmin yang kuat ya. Al-mu'minul qawiyyu ya, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif. Mukmin yang kuat ya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini artinya Islam menghendaki umat itu kuat dan tangguh ya. Karena itu salah satu misi puasa itu atau hikmah dari ibadah puasa adalah ingin membentuk pribadi-pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh itu utamanya adalah dalam bidang iman ya, bukan sekedar fisik ya. Fisik juga betul, tetapi yang lebih utama adalah tangguh dalam hal keimanan ya. Kalau tangguh kuat dalam fisik tapi tidak dibarengi dengan keimanan, nah bisa-bisa fisik yang kuat untuk melakukan kejahatan, naudzubillah ya. Karena itu tangguh di sini lebih utamanya adalah dalam hal mental, spiritual, keimanannya. Nah, karena itulah puasa ini ingin meningkatkan kualitas spiritualitas kita, keimanan kita. Puasa itu sendiri tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa iman ya. Kenapa? Karena puasa ibadah yang bersifat rahasia. Hanya orang yang melakukan puasa dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena itu dia perlu dilandasi dengan iman. Allah lebih tahu itu, makanya yang dipanggil untuk puasa hanya orang yang beriman, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan ya ayyuhan nas, tidak. Ya. Kalau dipanggil manusia seluruhnya pasti banyak yang tidak bisa melaksanakannya. Ya. Atau tidak akan sempurna, ya. Mungkin dia bisa berpura-pura melaksanakannya karena ini rahasia kan. Tidak diketahui antara orang yang berpuasa benar-benar atau yang tidak berpuasa. Nah, jadi yang bisa sempurna melaksanakan ibadah puasa itu pasti orang yang beriman. Itu pun ada tingkatan-tingkatannya kata Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi puasa menghendaki kita menjadi kuat dalam keimanan. Ya. Di samping kuat dalam fisik ya. Kita dilatih tidak makan dan minum kan. Berapa jam itu? Di Indonesia ini sekitar antara 13 sampai 14 jam kan. Mulai imsak gitu ya.
Imsak itu 10 menit sebelum subuh. Ya. Jadi ihtiyatnya, kehati-hatiannya itu 10 menit. Ya. Jadi ketika 10 menit sebelum waktu subuh itu sudah berhenti makan minum, ya. Jangan diteruskan. Katanya ini masih ada waktu 10 menit. Itu keliru, ya. Ya, saya dengar sering di televisi begitu kan? Yuk, masih ada 10 menit kita makan minum. Mestinya berhentinya di 10 menit sebelum imsak, ya. Itu diberi kesempatan untuk sikat gigi dan sebenarnya bersiap melaksanakan sholat subuh. Itu yang terbaik, ya. Ya. Kecuali keterpaksaan, misalnya kesiangan gitu, ya. Itu namanya darurat. Ya. 14 jam kita makan. Jadi andaikan ada musim paceklik misalnya kan, ya kekurangan makanan, ya pasti yang paling mampu bertahan orang yang biasa berpuasa. Ya. Jadi artinya secara fisik juga melatih kita untuk kuat, untuk tangguh. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ya. Ya. Figur daripada pribadi yang tangguh itu disebutkan di ujung dari surah Al-Baqarah 183 itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan dalam beberapa ayat ciri-cirinya orang yang bertakwa itu adalah, ya antara lain, ya, banyak ciri-cirinya, ya. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan juga ciri orang bertakwa. Ali Imran 183, 184 itu juga menjelaskan tentang ciri orang bertakwa. Ali Imran 17 misalnya juga menjelaskan itu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-qanitina wal-mustaghfirina bil-askhar والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. As-sabirin, orang yang bertakwa adalah orang yang sabar. Ya, orang yang puasa melatih kesabaran kita. Was-sadiqin, orang-orang yang siddiq, jujur. Bukankah puasa kita juga melatih kejujuran kita? Ya. Bukan sekedar jujur, bahkan puasa ini juga melatih kita untuk berihsan. Ya. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, ya, maka yakini Allah melihat kita. Begitu kan ketika kita puasa seolah kita dilihat oleh Allah. Meskipun sendirian di kamar tertutup, ada makanan, ada minuman, maka kita makan, maka kita minum. Tidak karena apa? Karena kita yakin Allah melihat kita. As-sadiqin wal qanitin, dan orang-orang yang sangat taat, sangat patuh, ya. Orang-orang yang pribadi pendidikan tangguh tadi, dia taat aturan, baik aturan negara apalagi aturan agama. Wal munfiqin, dan orang-orang yang berinfak. Puasa juga melatih kita untuk mau menjadi munfiq, orang yang mau menunaikan zakat dan berinfak. Dilatih dengan merasakan penderitaan lapar dan haus. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang memohon ampunan kepada Allah dikala sahur. Waktu sahur itu waktu afdalnya adalah sepertiga malam terakhir, ya. Dikala itu orang-orang saleh, orang-orang yang biasa memohon ampunan kepada Allah di waktu itu. Di Ramadan kita dilatih dengan
bersahur, bangun di kala sahur sehingga terbiasa. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat ya, selama Ramadan itu inilah yang kita rajut, ya kan? Kita merajut kesabaran, kejujuran, ketaatan, kedermawanan, dan juga supaya bisa bangun di kala sahur untuk memohon ampunan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita rajut ini selama Ramadan ini bisa kita pertahankan sehingga kita tergolong orang-orang yang tangguh, pribadi yang tangguh. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.